Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga di rumah. Baik, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran IPA yang minggu lalu sudah ibu sampaikan tentang materi gelombang. Hari ini ibu akan melanjutkan untuk materi kita yaitu tentang bunyi, di mana di awal kemarin ibu sudah katakan bahwa antara materi getaran, gelombang, dan bunyi itu saling keterkaitan ya, sehingga tolong apa yang sudah kemarin kalian simak itu jangan sampai dilupakan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu persilahkan kalian masing-masing untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Silahkan. Selesai. Sebelum ibu menyampaikan materi bunyi pada hari ini, terlebih dahulu ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 9. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian bunyi. Yang kedua, siswa mampu menyelidiki penyebab timbulnya bunyi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan syarat terjadi dan terdengarnya bunyi. Kemudian yang keempat, siswa mampu menjelaskan pengertian cepat rambat bunyi. Yang kelima, siswa mampu mengukur cepat rambat bunyi. Dan yang keenam, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Kemudian yang ketujuh, siswa mampu menjelaskan pengertian resonansi. Kedelapan, siswa mampu menjelaskan syarat terjadinya pemantulan bunyi. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan manfaat pemantulan bunyi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang ibu harapkan nanti bisa kita capai bersama-sama dengan baik. Anak-anak, ada yang ibu sampaikan bahwa pada hari ini nanti setelah kalian menyimak materi pembelajaran tentang bunyi, ini akan dilanjutkan dengan ulangan harian ketiga. Ya, jadi hari ini setelah kalian menyimak materi bunyi, kalian langsung melanjutkan untuk mengikuti ulangan harian yang ketiga tentang getaran, gelombang, dan bunyi ya. Jadi waktu kalian adalah 1 kali 24 jam. Ibu harapkan kalian semua bisa mengikuti ulangan dengan baik dan memperoleh nilai yang memuaskan. Amin. Ya, untuk mempersingkat waktu, baiklah, ibu langsung saja menyampaikan untuk video pembelajaran kita ya, yaitu tentang bunyi. Silahkan kalian simak dengan baik seperti biasa. Nanti kalau setelah mengikuti materinya ada yang kurang jelas, kalian boleh tanya langsung dengan ibu ya. Oke, silahkan disimak. Jika kamu bersuara sambil memegang leher, ya ini sambil ya, bukan sambal ya, ini sambil. Tentu kamu akan merasakan getaran di leher. Lonceng yang berbunyi tentu akan terasa getarannya jika kamu pegang. Bunyi memang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Dari fenomena yang ada, kita amati, kita dapat tahu bahwa bunyi itu dari apa? Dari sesuatu yang bergetar. Maka pengertian bunyi di situ, bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Namun semua getaran tidak selalu menghasilkan bunyi yang dapat didengar. Ya. Next. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya itu ada 3. Ultrasonik jika dia lebih dari 20.000 Hz, tentu kita tidak dapat mendengarnya. Audiosonik, nah ini kita dapat mendengarnya karena dia berada di ring 20 sampai 20.000 Hz. Sedangkan infrasonik, nah itu kurang dari, kurang dari 20 Hz.
Ada 3, ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Yang dapat didengar oleh manusia itu audiosonik. Beberapa hewan yang dapat mendengar infrasonik maupun ultrasonik. Nah, untuk infrasonik tadi di bawah 20 Hz ya. Ada jangkrik, ada anjing. Kemudian untuk ultrasonik di atas 20.000 Hz ada kelelawar, ya, ikan paus, ikan lumba-lumba. Frekuensi Hz bukan kerasnya ya, kalau keras itu volume, ada tingginya, pemanfaatan ultrasonik ya, tadi yang dapat didengar oleh kelelawar ya, lumba-lumba, itu dapat kita rasakan manfaatnya ya. Salah satunya di sisi kesehatan, yaitu untuk menghancurkan tumor atau batu ginjal. Bisa juga untuk USG ya, untuk mengetahui calon bayi ya, USG, atau untuk mengetahui penyakit itu bisa juga USG ya. USG tidak harus untuk yang hamil ya, bisa juga untuk penyakit. Kemudian untuk mendeteksi atau alat komunikasi sonar ya, bidang kelautan, kapal laut, nah itu pakainya apa? Pakai bunyi ya. Kemudian memeriksa bagian tubuh, jelas. Kacamata orang buta itu pakai bunyi juga. Memeriksa logam maupun membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Ya, kita kasih bunyi ultrasonik biar ngerti. Nah, jangan ditampein, kalau ditampein nanti kita kena demam berdarah. Selanjutnya medium atau perantaranya ya. Bunyi itu dapat merambat melalui apa? Melalui gas, zat cair, dan zat padat ya. Dapat semua. Yang tidak dapat itu di ruang hampa. Ini dapat semua tiga-tiganya. Tapi bunyi ketika merambat di udara ya, bunyi yang sampai ke telinga kita pada umumnya melalui udara. Seperti biasa ya, ini melalui udara kita. Dalam rambatannya bunyi, molekul udara tidak ikut berpindah. Bunyi ini merambat dalam gelombang longitudinal. Nah, jadi bunyi itu bentuknya apa gelombangnya? Longitudinal, bukan transversal. Bisa juga merambat dalam zat cair. Saat menyelam dalam air, kita dapat mendengar bunyi. Nanti kalau kita renang itu kita dapat mendengar juga dari batu yang dijatuhkan ke air. Cepat rambat bunyi pada zat cair lebih besar dibandingkan cepat rambat bunyi pada gas. Berarti zat cair itu lebih baik ya. Zat cair, kemudian dia baru gas. Zat cair lebih besar daripada gas. Kemudian zat padat, seseorang yang mendekatkan telinganya ke tanah dapat mendengar bunyi yang diakibatkan getaran truk yang melintas ya. Padat itu paling jelas ya, padat dulu, cair baru gas. Jadi kalau kita taruh telinga di meja, kita pukul mejanya, telinga kita akan mendengar dengan sangat jelas, jauh lebih jelas daripada ketika kita mendengar lewat gas. Kenapa? Karena partikel yang ada di zat padat itu lebih teratur. Makanya rambatnya lebih cepat, partikelnya teratur. Kemudian cepat rambat bunyi dapat kita cari tahu dari V sama dengan S per T ya. Velocity sama dengan S bagi T. Cepat rambat bunyi ya, cepat rambat bunyi itu dipengaruhi oleh suhu juga ya. Ketika 0 derajat 331, ketika 15 derajat Celcius 340, ketika 25 derajat Celcius 347. Dari data ini kita lihat semakin tinggi suhunya, kecepatan bunyi akan semakin cepat. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi pula kecepatan. Nah, kekuatan bunyi itu tergantung pada apa toh? Besarnya amplitudo ya. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi. Juga bergantung pada jarak ya, tentu saja ya. Kalau kita jauh, maka kekuatan bunyi akan berkurang. Kemudian tinggi bunyi dan warna bunyi atau timbre, bahasa Korea. Timbre bukan timbre. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Tinggi rendahnya nada.
Tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi sumber bunyi, makin tinggi pula bunyi yang kita dengar. Kemudian untuk warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama namun terdengar berbeda. Dapat terjadi pada manusia yang bersama menyanyi dengan alat musik. Warna bunyi disebabkan kenapa? Karena adanya alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda. Pada manusia terbukti saat pria dan wanita menyanyi bersama pada alat musik, nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ. Beda ya. Warna tiap individu, tiap manusia itu beda. Apalagi antara pria dan wanita, warna suaranya akan berbeda. Sama-sama do, do-nya pun beda dibandingkan dengan do yang ada di alat musik. Contohnya organ, harus di organ ya, gitar pun bisa. Nah, intensitas bunyi itu adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Satuan bunyi itu watt per meter persegi atau ditulis seperti ini. Intensitas bunyi bergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi. Kemudian ada layangan. Layangan itu adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama, bukan layangan mainan ya. Itu ada bunyi ya dari kanan kiri bersamaan, frekuensinya hampir sama. Itu akan saling merusak atau mengganggu. Ada nada, desah, dan dentum, itu beda ya. Kalau nada itu yang teratur, bagus, do, re, mi, fa, sol, nah fals ya. Kemudian kalau desah itu tidak teratur, nggak teratur apa ya. Kalau dentum itu desah yang sangat keras, macam apa? Boom, ya itu dentuman, maka dentum. Frekuensi nada senar, dawai atau dawai ya. Menurut hukum Mersenne, nah ini akan lebih lanjut di SMA kan, tapi di SMP itu juga dipelajari sedikit. Hukum Mersenne berbunyi bahwa frekuensi senar F berbanding terbalik dengan panjang senar, berbanding terbalik dengan akar dari luas penampang senar, berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar, dan sebanding dengan akar tegangan senar. Jika kita tuliskan persamaannya atau rumusnya, itu F sama dengan seper 2L, L itu untuk panjang long, kali akar tegangan T tegangan senar per rho kali A. Nah itu nyari frekuensi. Kemudian ada resonansi. Resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain. Ikut bergetarnya karena pengaruh benda lain. Jadi dipengaruhi, tadinya diam ikut bergetar juga. Resonansi kolom udara. Nah ini sedikit demi sedikit dengan air dalam tabung dikurangi dengan membuka keran. Sambil mengurangi hal tersebut, sebuah karputala yang frekuensinya misalnya 400 Hz selalu digetarkan di mulut gelas. Pada ketinggian kolom udara tertentu, misalnya 20 cm, akan terdengar suara dengung yang cukup nyaring. Jika sudah terdengar dengung ini, berarti sudah terjadi resonansi antara sumber getar, yaitu karputala, dengan kolom udara. Nah, itu ikut bergetarnya, resonansi. Nah, contohnya, misalnya pada gelombang panjang kolom udara 20 cm terjadi resonansi, berarti udara yang panjangnya 20 cm ikut bergetar pada karputala. Atau panjang gelombang udara seperempat panjang gelombang, sumber bunyi karputala seperempat 20, maka panjang gelombangnya 20 dikalikan 4. Karena panjang lambda 0,8 dan frekuensi sumber bunyinya 400, ini pembahasan soal tadi ya, maka besarnya kelajuan tambat bunyi adalah lambda kalikan F. Nah, resonansi selaput tipis itu merupakan sebuah benda yang mudah beresonansi untuk tipe macam getaran 3 ya. Jadi resonansi itu dapat terjadi jika apa? Jika benda memiliki frekuensi yang sama, frekuensi sumber getar ya. Frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari seperempat dan terdapat selaput tipis.
Manfaat resonansi ya, manfaatnya itu memperkuat bunyi asli, dapat memperkuat. Contohnya suara kita terdengar lebih nyaring ya, karena sekitar selaput suara kita ada rongga suara, itu lebih nyaring. Kerugiannya apa? Kerugiannya ya ada bom, bunyi bom akan terlihat atau terdengar keras ya, menjadi lebih keras sehingga dapat merusak. Kalau ada kaca ya rusak kacanya dan di sekitarnya. Bunyi itu ternyata juga dapat memantul ya. Jadi pemantulan bunyi, hukum pemantulan bunyi atau kita lihat di sini, bunyi datang, bunyi pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sudut pantul sama dengan sudut datang. Sudut pantul itu R ya, reflection I. Sudut datang image reflection ya apa inisial, hampir sama seperti sifat cahaya. Hukum pemantulan, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gaung atau kerdam, ada juga gema. Kalau gaung, nama lainnya kerdam, itu mengganggu bunyi asli ya, mengganggu bunyi asli karena hampir bersamaan. Tapi kalau gema itu terdengar setelah bunyi asli ya, kalau gaung itu bersamaan, hampir bersamaan ya, bersamaan, makanya mengganggu, jadi nggak jelas. Tapi kalau gema itu setelah. Manfaat bunyi ya, bunyi itu dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut, untuk survei geofisika. Contoh soal ya, ini pemantulan dari getaran yang dipancarkan oleh osilator diterima setelah menempuh waktu seperempat second. Berapakah kedalaman laut di tempat itu jika kelajuan cepat lambat bunyi 1400 meter per second? Kita mencari kedalaman laut ya. Dari kedalaman laut itu ini caranya, V sama dengan 2D per T atau V sama dengan 2 kali S per T. Nanti ketemu S-nya 175, tinggal dimasukin angkanya saja. Tapi caranya ini. Selanjutnya ada yang namanya efek Doppler ya, sumber bunyi yang diam didengar oleh pendengar diam. Sumber bunyi yang bergerak mendekati pendengar yang diam. Nah, itu tentang efek Doppler. Di sini sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Ketika sumber bunyi mendekati ya, jelasnya semakin dekat sumber bunyi akan semakin besar. Sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, maka akan rendah. Makin dekat kuat, makin jauh makin lemah. Kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak menjauh. Sama-sama menjauh ya jelas dia makin kecil, rendah. Itu saja yang dapat disampaikan terkait dengan bunyi kelas 8. Baik, anak-anak ibu, itu tadi materi kita untuk bunyi. Semoga kalian menyimak dengan baik dan memahami apa yang sudah ibu putarkan di video pembelajaran barusan. Berikutnya, ibu akan tambahkan sedikit untuk contoh soal ya, pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan materi bunyi. Dan seperti biasa ibu bilang, jangan hanya berpatokan pada soal yang ibu berikan ini saja. Tolong kalian tetap rajin untuk mencari literatur-literatur lain tentang contoh-contoh soal yang berhubungan dengan materi bunyi. Boleh kalian cari di buku paket yang dipinjamkan oleh sekolah ataupun kalian boleh buka di Google. Kalian simak untuk di mana kita punya rumus-rumus seperti ini, di mana V cepat lambat bunyi adalah lambda panjang gelombang dikali frekuensi ya. Ini adalah panjang gelombang nih. Panjang gelombang. Satuannya adalah meter. Di sini juga dipakai frekuensi N per T atau periode sama dengan 1 per frekuensi, terkadang bisa dipakai. Nah, tapi yang akan sering kita pakai adalah rumus ini. Karena dia merambat, maka kita punya rumus yang namanya S sama dengan V dikali T. Nah, ini akan sering banget kepake gitu ya. Kita coba aja soal-soal dasar dari bunyi. Contoh soal pertama,
kecepatan bunyi di udara pada suatu saat adalah 340 meter per second. Berapa jarak yang ditempuh bunyi setelah 15 detik? Jadi di soal ini kita punya yang namanya V, 340 meter per second. Kemudian kita punya yang namanya T sebesar 15 second. Yang ditanya adalah jaraknya atau S-nya ya. Nanti tinggal pakai rumus ini. V dikali T ya. 340 dikali 15. Nanti hasilnya adalah 5100 meter ya, atau 5,1 km. Itu contoh soal yang paling dasar. Contoh soal berikutnya mungkin sedikit bertambah nih, pertanyaannya sedikit lebih rumit ya. Jadi sekarang kita punya bunyi dengan frekuensi sebesar 720 Hz merambat di udara. Setelah 20 detik berarti kita punya namanya waktu sebesar 20 detik. Bunyi itu menempuh jarak, nah berarti ada S-nya ya, 6,48 km atau 6.480 km. Nah yang ditanya itu adalah lambda atau panjang gelombang bunyi ya. Yang ditanya itu adalah lambdanya berapa. Oke, berarti kalau kita lihat 3 rumus ini yang ada lambda ya rumus yang ini aja ya. Nah, berarti ketika kita menjawab pasti pakai rumusnya V sama dengan lambda dikali F. F-nya ada nih 720, lambdanya dicari. Tapi kita nggak tahu V-nya ya, kita tidak tahu kecepatannya. Maka kita melihat rumus yang lain yang ada kecepatan juga. Berarti rumus yang ini. Nah, berarti kita pakai ini S sama dengan V dikali T, di mana S adalah 6480. Nah, sama dengan V-nya kita cari, T-nya 20 ya. Nanti dapat nih V-nya itu adalah, nah ini 648 dibagi 2, 648 dibagi 2, berarti ini 324, nah, 324 meter per second ya. Kemudian sudah dapat V-nya, baru kita masukin sini 324. Sehingga kita bisa dapat lambdanya adalah 324 dibagi 720. Nah, kalau kita bagi 2 jadi 168 ya. Ini kalau dibagi 2 jadi 360. Bisa dibagi berapa lagi nih? Dibagi 4 sepertinya bisa. Nah, ini kalau 168 dibagi 4 itu jadi 42 per 90. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 2. Nah, kakak ada salah hitung sedikit. Di sini bukan 168 tapi adalah 162 ya. Nah, ini 162. Sehingga ini tidak bisa dibagi 4 sepertinya. Oke ya. Kita coba bagi 2 lagi. Berarti ini 81 per 180. Ternyata bisa dibagi 9. Hasilnya adalah 9 per 20 atau 0,45 meter. Jadi inilah lambdanya. Jadi kalau untuk soal yang ini kita tidak bisa langsung mencari lambda karena kita harus mencari V-nya dulu. Ya, di soal ini kita pakai. Baik anak-anak, itu tadi ada tambahan soal untuk mencari cepat rambat bunyi dan panjang gelombang bunyi. Berikutnya nanti untuk soal-soal lain seperti resonansi, kemudian untuk mengukur kedalaman laut, boleh kalian cari ya di buku paket atau kalian boleh cari di Google ya. Kenapa? Karena nanti insya Allah soal-soal itu akan Ibu keluarkan dalam soal ulangan harian. Baik, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Besar harapan Ibu semoga kalian semua bisa menerima dengan baik apa yang sudah Ibu berikan pada hari ini. Seperti biasa juga Ibu selalu mengingatkan kembali kepada kalian semua untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah, selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Salam sehat, salam sayang untuk kalian semua. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.